Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jidan Widadi, NIM 23050754232, akan mempresentasikan hasil magang saya yang berjudul Rancang Bangun Engine MWM 6 silinder tipe TD226.6 pada Distrik 1 Kawengan PT Pertamina EP Regional 4 Unit 11 Cepuvil dengan dosen pembimbing Pak Selamet Prasetyo Utomo, SPD, MT. Yang pertama adalah latar belakang. Industri hulu minyak dan gas bumi memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional dan menuntut sumber daya manusia yang kompeten serta memahami praktik kerja di lapangan. Program magang menjadi sarana penting bagi mahasiswa untuk mengintegrasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kondisi nyata di industri. PT Pertamina EP Regional 4 Unit 11 Cepuvil sebagai salah satu wilayah kerja produksi migas memberikan lingkungan pembelajaran yang relevan untuk memahami proses operasional, pemeliharaan peralatan, dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Melalui kegiatan magang ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman, keterampilan, dan wawasan profesional sebagai bekal menghadapi dunia kerja. Selanjutnya adalah tujuan magang. Tujuan pelaksanaan magang yang pertama adalah memberikan pengalaman dan wawasan yang lebih luas dalam dunia kerja, sehingga menghasilkan lulusan sarjana teknik mesin yang dapat bekerja secara profesional. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian. Tujuan magang yang ketiga yaitu menerapkan teori dan praktik yang telah diperoleh selama perkuliahan melalui kegiatan kerja praktik yang dilaksanakan secara langsung di lapangan. Selanjutnya adalah manfaat magang. Manfaat pelaksanaan magang yang pertama adalah memperoleh gambaran nyata tentang penerapan ilmu teknik mesin pada perusahaan dan memiliki pengalaman terlibat langsung dalam aktivitas perusahaan. Manfaat yang kedua yaitu mendapatkan pengalaman dalam suatu lingkungan kerja sebelum memasuki dunia kerja dan mendapat peluang untuk berlatih menangani permasalahan teknik maupun non-teknis dalam lingkungan perusahaan. Manfaat yang ketiga yaitu melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi lingkungan kerja. Manfaat yang keempat yaitu menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman sebagai generasi terdidik dan untuk terjun dalam masyarakat, terutama di lingkungan perusahaan. Selanjutnya adalah profil perusahaan PT Pertamina EP Unit 11 Cepuvil. PT Pertamina EP Unit 11 Cepuvil adalah perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi yang beroperasi di wilayah Blok Cepu, wilayah pertambangan migas dan cadangan terbesar di Indonesia yang sudah dieksplorasi sejak tahun 1870. Bil Cepu berada di dalam Regional 4 Indonesia Timur, bagian zona 11 yang bergerak dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan wilayah kerja di Kabupaten Blora, Tuban, dan Bojonegoro. Bil Cepu memiliki luas wilayah kerja 24.450 km persegi dengan wilayah produksi di antaranya Distrik 1, Distrik 2, dan CPP Gundi, serta Main All Storage atau Mos Menggung. Distrik 1 meliputi Lapangan Kawengan, Lapangan Tapen, dan Lapangan Dandangilo. Distrik 2 meliputi Lapangan Ledok, Lapangan Ngelobo, Lapangan Semanggi, dan Lapangan Banyuasin. CPP Gundi meliputi Lapangan Kedung Tuban, Lapangan North Kedung Tuban, Lapangan Kedung Lusi, dan Lapangan Randu Blatung. PT Pertamina EP Cepu memiliki
visi menjadi perusahaan migas nasional kelas dunia. Untuk mewujudkan visi perusahaan PT Pertamina EP Cepu memiliki misi yaitu melaksanakan pengusahaan eksplorasi, eksploitasi, dan operasi produksi migas kelas dunia PPC Regional 4 Indonesia Timur dengan memegang teguh prinsip HSSE, Good Corporate Governance, tata nilai akhlak, dan kemitraan melalui digital transformasi secara berkesinambungan untuk menghasilkan kinerja unggul guna memaksimalkan nilai tambah kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah manajemen industri. PT Pertamina EP Zona 11 Cepuville berfokus pada pengelolaan operasional hulu migas di Blok Cepu, terintegrasi di bawah Regional 4 Indonesia Timur, dengan prioritas utama pada keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, atau K3L HSSE, mendorong keunggulan operasional melalui kegiatan seperti manajemen workload dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal untuk memastikan keberlanjutan lingkungan sambil mengelola eksplorasi dan produksi secara efisien di bawah payung subholding upstream Pertamina. Fokus utama manajemen yang pertama yaitu kesehatan dan keselamatan kerja, seperti penerapan ketat standar K3L, kampanye seperti No Valid MCU No Entry, dan pemberian penghargaan bagi pekerja yang patuh untuk menciptakan budaya keselamatan unggul. Fokus utama yang kedua yaitu manajemen lingkungan, melaksanakan program penghijauan dan penanaman pohon bekerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat sebagai wujud komitmen lingkungan. Fokus utama yang ketiga yaitu integrasi operasi seperti mengelola wilayah kerja di Blok Cepu termasuk bersama mitra seperti ExxonMobil Cepu Limited untuk eksplorasi dan pengeboran migas. Selanjutnya adalah waktu dan tempat magang. Tempat dan waktu pelaksanaan magang adalah sebagai berikut. Waktu pelaksanaan 1 September 2025 sampai 1 November 2025. Hari kerja Senin sampai dengan Jumat. Jam kerja pukul 7.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Tempat magang PT Pertamina EP Zona 11 Ville Cepu. Alamat PO Box 1 Jalan Gajah Mada Mentul, Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kode pos 58315. Selanjutnya adalah aktivitas atau kontribusi selama magang. Selama magang di Pertamina EP Regional 4 Zona 11 Cepuville, mahasiswa terlibat dalam kegiatan maintenance pompa sentrifugal multistek tipe BB3 akibat kondisi poros pompa yang mengalami kemacetan. Kegiatan diawali dengan identifikasi awal permasalahan, dilanjutkan dengan proses pembongkaran pompa untuk pemeriksaan komponen utama seperti poros, bearing, dan seal. Setelah dilakukan perbaikan dan pembersihan komponen pompa diinstal kembali sesuai dengan prosedur kerja dan standar keselamatan yang berlaku. Setelah proses instalasi, dilakukan alignment antara pompa dan penggerak untuk memastikan keselarasan poros dan meminimalkan getaran pompa. Kemudian dijalankan running dan dilakukan serangkaian pengujian performa meliputi pengukuran laju aliran fluida, vibrasi, temperatur atau termo, serta putaran mesin atau RPM. Hasil pengujian digunakan untuk memastikan pompa beroperasi secara normal, stabil, dan sesuai dengan parameter operasi yang ditetapkan sebelum pompa dinyatakan siap beroperasi kembali. Ini adalah dokumentasi aktivitasnya. Yang pertama itu adalah pompanya dibuka untuk dibersihkan dalam porosnya, seperti mungkin debris-debrisnya atau apa untuk yang membuat macet, jadi dibersihkan. Setelah dibersihkan yaitu setelah bisa diputar,
dilakukan pengangkatan untuk dipasang kembali. Ini adalah gambar setelah sudah terpasang, siap untuk dilakukan alignment. Ini adalah proses alignment, dilakukan proses alignment supaya antara pompa sentrifugal dan motor lurus, tidak lurus. Selanjutnya adalah ini tes laju aliran fluida. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Magang di Pertamina EP Regional 4 Dinas 11 Cepuvil, mahasiswa terlibat dalam kegiatan rencang bangun dudukan engine MWM 6 silinder di Distrik 1 Kawengan. Kegiatan diawali dengan pengukuran dan pengumpulan data dimensi engine bagi dasar perancangan. Selanjutnya, dilakukan perancangan desain dudukan engine yang disesuaikan dengan spesifikasi engine, kondisi lapangan, serta kebutuhan kekuatan dan kestabilan struktur. Setelah itu dilanjutkan tahap fabrikasi meliputi pemotongan material plat sesuai desain, perakitan rangka dudukan, serta proses pengelasan untuk membentuk struktur dudukan yang kokoh. Setelah rangka dudukan selesai, dilakukan pembuatan lubang baut dan pemasangan dudukan pada pondasi. Tahap akhir yaitu pemasangan engine kedudukan, memastikan posisi engine terpasang dengan baik, stabil, dan siap untuk tahapan alignment serta pengoperasian selanjutnya. Ini adalah dokumentasinya. Yang pertama itu pembuatan desain dudukannya dengan software Autodesk Inventor. Yang kedua lanjut fabrikasi, yaitu pemotongan materialnya. Yang ketiga yaitu ini assembly, yaitu dengan dilakukan pengelasan. Yang keempat ini adalah proses pembersihan terak las bekas setelah proses pengelasan. Ini yang kelima adalah proses pembuatan dudukan atas mounting, pembuatan lubang baut yang tempatnya di atas mounting. Ini adalah tampilan engine setelah berhasil terpasang. Selanjutnya adalah pembelajaran hal baru. Melalui pelaksanaan magang, mahasiswa memperoleh berbagai pembelajaran baru yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif di lapangan. Mahasiswa memahami secara langsung proses maintenance, peralatan mekanikal seperti penanganan poros macet pada pompa sentrifugal multistek tipe BB3, mulai dari pembongkaran, instalasi, alignment, hingga pengujian performa. Selain itu, mahasiswa mempelajari rancang bangun dudukan engine MWM 6 silinder, mulai dari pengukuran dimensi, perancangan desain, proses fabrikasi, hingga pemasangan engine. Melalui pelaksanaan magang, mahasiswa memperoleh berbagai pembelajaran baru yang tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga aplikatif di lapangan. Mahasiswa memahami secara langsung proses maintenance peralatan mekanikal seperti penanganan pompa poros macet pada pompa sentrifugal multistek tipe BB3, mulai dari pembongkaran, instalasi, alignment, hingga pengujian performa. Selain itu, mahasiswa mempelajari rancang bangun dudukan engine MWM 6 silinder, mulai dari pengukuran dimensi, perancangan desain, proses fabrikasi, hingga pemasangan engine. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu proses rancang bangun engine MWM 6 silinder
tipe TD226.6 berhasil dilakukan sesuai dengan tahapan desain, konstruksi, dan instalasi. Tahapan dimulai dari pengukuran dan perencanaan desain dilakukan, pemotongan dan perakitan material hingga pemasangan komponen. Kesimpulan yang kedua, secara umum engine MWM TD226.6 masih bisa berfungsi dan memenuhi kriteria dasar seperti crank, noise, temperatur, dan exhaust. Namun untuk mendapatkan data reliability yang komprehensif, diperlukan pengujian lanjutan meliputi uji daya output, dyno test, vibration analysis, termograf, dan lain-lain. Selanjutnya adalah saran. Saran yang pertama, diharapkan kegiatan perancangan dan perakitan engine MWM 6 silinder tipe TD226 dapat dilanjutkan hingga tahap pengujian performa penuh atau load test untuk memastikan semua sistem bekerja secara optimal. Saran yang kedua, perusahaan dapat menyiapkan prosedur pengujian standar setelah engine selesai dirakit, agar hasil rancang bangun dapat dievaluasi secara menyeluruh dari sisi efisiensi, emisi, dan daya keluaran. Yang ketiga, disarankan untuk melakukan pencatatan dan dokumentasi setiap tahapan rancang bangun secara lebih rinci agar dapat menjadi acuan pada kegiatan perawatan atau perakitan mesin berikutnya. Saran yang keempat yaitu penyediaan alat bantu seperti diagnostic tool atau sistem monitoring sederhana akan sangat membantu dalam memantau kondisi engine selama proses running test. Mungkin itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.